Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita masuk ke pekan ya, eh, ke berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Pekan kelima ya, perkuliahan kita di pasca sarjana Yayen Sorong. Eh, Mengantar diskusi pada pekan ini, salah satu capaian pembelajaran yang perlu kita kuasai atau kemahiran yang harus kita kuasai adalah menulis makalah proceeding atau boleh jadi menulis artikel proceeding. Kita mulai dengan adanya call for papers. Nanti semua dalam penjelasan detail video ini kemudian akan saya tempelkan tautan-tautan informasi secara detail. Ya, khawatir kalaulah uh, informasi yang ada di slide ini tidak memadai, maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh mendapatkannya melalui tautan di bagian komentar video ini. Setia Amkop Makassar bersama-sama dengan Seam, lalu Masika Ichmi, pengurus nasional Masika Ichmi, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, dan juga DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, bersama-sama melaksanakan International Colloquium on Environmental Education tanggal 4 sampai 6 Juni. Di tengah-tengah pandemi Corona atau COVID-19 ini, maka kita melaksanakannya dengan metode daring. Jadi semuanya tetap berlangsung sesuai dengan arahan pemerintah kita, yaitu physical distance, memutus mata rantai penyebaran corona, mencegah dan menangkal keterjangkitan kita semua, tetapi di tengah-tengah itu tetap waspada dan juga kita tetap melakukan publikasi sehingga aktivitas akademik kita tidak berhenti. Selanjutnya mengantar pada capaian pembelajaran penulisan makalah proceeding ini, silahkan cari jurnal bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya. Kenapa bahasa Indonesia? Supaya lebih mudah kita membacanya, tidak perlu 2 atau 3 langkah, karena kalau membaca bahasa Inggris tentu tidak langsung begitu saja kita proses berpikirnya atau memahaminya, itu perlu beberapa langkah. Maka tema yang terkait silahkan nanti dituliskan, tetapi tema yang kira-kira memungkinkan di kita adalah pendidikan Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti secara khusus mungkin boleh semakin spesifik semakin bagus. Ya, kalau terlalu umum boleh jadi itu adalah bombastis atau pidato-pidato, atau boleh jadi adalah jargon-jargon. Judul setiap kelompok perlu berbeda, jangan sampai sama ya. Kalau sama kemudian itu akan menjadi redundance, pengulangan demi pengulangan, dan itu tidak berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu nanti ketua kelas silahkan setiap kelompok itu 3 orang, ketua kelas perlu membaginya. Kalau ada yang lebih lalu tidak mendapatkan tidak cukup lagi untuk 3, maka dibuat menjadi 4, tidak ada masalah ya. Atau bahkan kalau umpamanya jadi 5, berarti ada kelompok yang 2 orang, tidak ada masalah. Lalu jumlah halaman 5 sampai 10 halaman, template-nya nanti terlampir di bagian kolom, bagian komentar. Reference menggunakan IEEE style
atau kita cek nanti apa yang tapi sederhananya adalah contoh yang sudah terbit yang dilihat. Artikel yang dipresentasikan di ICEE menggunakan metode daring, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian perlu menguasai juga cara membuat video ya dengan format MP4 yang bisa diunggah ke YouTube ya, supaya memudahkan adalah unggah terlebih dahulu ke akun YouTube Anda ya, itu salah satu cara ya. Lalu kemudian kalau mau mudah itu adalah dibuat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya bisa mempercepat, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, kecuali jika Bapak Ibu menganggap bahwa bisa langsung menulis dalam bahasa Inggris, itu juga tidak ada masalah, itu juga satu langkah. Tetapi ini langkah yang awal boleh jadi adalah menulis dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Boleh menggunakan penerjemah ya, jadi boleh mengirim ke penerjemah, lalu kemudian setelah itu disubmit. Kriteria tulisan Bapak Ibu ya, template menggunakan IOP Publishing. Sejauh ini alhamdulillah Scientific Committee bersama dengan IOP Publishing sudah punya MOU untuk penerbitan itu. Lalu kemudian reference perhatikan sesuai panduan IOP. Ya, tadi saya mengemukakan angka 25, kalaupun lebih bagus ya. Ini silahkan nonton kembali video tentang reference itu. Idealnya jurnal 80%, buku kalaupun ada adalah 20% ya. Sumber-sumber primer itu diperhatikan kembali. Minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Ini sudah 5 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka, artinya bahwa boleh jadi kita hanya menulis 4 halaman setengah, lalu selebihnya itu sudah daftar pustaka. Apalagi halaman pertama itu fontnya besar di judul, sehingga sebenarnya 5 halaman ini bukan isi artikel keseluruhan, tetapi kemudian adalah sudah termasuk daftar pustaka. Ditulis dengan struktur IMRAT ya, introduction, method, result yang sudah dianalisis. Kadang-kadang ada yang menyebut A itu juga N, discussion ya, result and discussion, lalu kemudian CAR, conclusion, acknowledgement, reference ya. Jadi kesimpulan, pernyataan terima kasih, dan daftar pustaka. Kita perlu nanti setelah slide ini saya akan memberikan beberapa contoh yang berasal dari mahasiswa Stein Sorong ataupun alumni Stein Sorong sekarang ini. Mereka alhamdulillah berhasil menembus IOP itu. Kita katakan bereputasi ya. Jadi IOP, artikel-artikel atau makalah-makalah yang diterbitkan oleh IOP ini adalah artikel yang bereputasi. Sebab tersedia dalam bahasa mesin itu kita sebutlah sebagai contoh Scopus. Ini tentu bukan tanda bahwa ini berkualitas, bukan, tetapi artinya bahwa dapat dibaca secara luas, dan ketika tersedia di Scopus maka ini menjadi tanda bahwa oleh mesin itu kemudian mesin Scopus terutama ini bahwa tersedia di situ, sehingga orang bagi yang menggunakan pangkalan data Scopus sebagai salah satu tempat untuk mencari bahan-bahan itu dapat menemukan di situ. Dan tidak saja di Scopus, bahkan artikel yang terbit di seri proceeding ini itu kemudian juga tersedia di Google Scholar, tersedia di ResearchGate, artinya bahwa keterbacaannya lebih luas. Jadi itu yang saya maksud dengan Scopus. Lagi-lagi saya ingin menyatakan sejak awal bahwa Scopus ini bukan tanda bahwa berkualitas, tetapi keterbacaan yang lebih luas. Itu kemudian saya mendorong dan meminta Anda untuk belajar mencapai di situ. Tentu nanti contoh-contoh publikasi kita akan lihat. Scope-nya ini kita lebih kepada disaster and mitigation ya, sehingga bisa menjadi sumbangsi publikasi, sumbangsi diskusi atau diskursus bagaimana pendidikan Islam menghadapi pandemik atau menghadapi
masalah sekarang ini. Tapi tidak terbatas pada wabah corona, boleh jadi pada mitigasi bencana ya, atau disaster management itu juga boleh kita gunakan sebagai pilihan. Tetapi tadi di slide sebelumnya saya kemukakan apa yang menjadi panduan awal kita. Cara presentasinya nanti adalah conference akan dilaksanakan secara daring ya. Setiap kelompok membuat PowerPoint dalam bahasa Inggris. Ingat, PowerPoint, bukan PowerPoint, bukan Word yang dipindahkan ke sana. Lalu lama presentasinya maksimal 10 menit, boleh 7 sampai 10 menit. Ya, presentasi dilakukan tempat masing-masing, selanjutnya direkam dengan kualitas yang baik. Ya, boleh jadi Anda boleh menggabung beberapa video, Anda boleh bertiga tadi atau berdua tadi, maka kemudian video di masing-masing itu dibuat di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, lalu kemudian digabungkan menjadi satu video. Semua penyaji harus terlihat dalam rekaman. Jadi kalau 10 menit ada 3 orang, maka masing-masing mungkin 3 menit ya. Anda boleh membuat contekan, lalu kemudian presentasi, membaca sambil itu Anda lebih tahu bagaimana teknisnya. Tapi ini satu capaian pembelajaran tersendiri. Setelah selesai rekaman, dikirim ke panitia yang akan diupload ke website conference ya. Formatnya MP4 itu yang bisa dibaca oleh YouTube. Diperhatikan dengan baik. Waktu dan tempat pelaksanaan insya Allah di Makassar 4 sampai 6 Juni 2020. Deadline-nya itu 1 Juni 2020, baik untuk full paper, registrasi dan sebagainya. Ya, nanti secara khusus Anda akan masuk ke yang Scholars Panel di tanggal 4. Jadi panelnya itu kemudian berisi mahasiswa-mahasiswa. Alhamdulillah sejauh ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menyampaikan, dan nanti insya Allah YAIN Sorong juga akan masuk bahagian ke situ. Full paper silahkan dikirim ke panitia atas nama Tantowi Jauhari Kasman, panitia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop. Nanti ada surat acceptance dan sebagainya. Lalu kemudian emailnya ini tantowi.kasman410@gmail.com. Ya, saya secara khusus perlu menyampaikan terima kasih kepada Pak Ramadanto Sepuh, Dr. Ramadanto Sepuh, dosen di Universitas Halu Oleo Kendari, yang menyiapkan presentasi ini. Beliau sudah menyampaikan presentasi ini di kelasnya. Saya modifikasi sedikit untuk keperluan kelas kita juga. Itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum berakhir saya ingin menunjukkan yang pertama terkait dengan publishing support yang disiapkan oleh IOP. Ini ada bagaimana menyiapkan paper, template dan guidelines ya, dan informasi-informasi terkait dengan itu khusus untuk conference-nya ya. Insya Allah sekali lagi artikel kita akan diterbitkan oleh IOP Publishing, satu penerbit di Inggris sana, yang alhamdulillah terbitan IOP ini diindeks oleh Scopus. Selanjutnya publikasi kita itu kemudian akan terbit di edisi EES ya. Ini IOP Conference Series Earth and Environmental Science itu akan masuk ke sini. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya semangat untuk mendorong Anda semua untuk melakukan publikasi ke sini, karena saya melihat bahwa dengan pertimbangan dua hal.
Pertama adalah mahasiswa Stein Sorong yang sekarang sudah berstatus alumni, alhamdulillah mampu mencapai atau mampu menulis dan kemudian terbit ke sini. Ya, kita akan lihat beberapa contoh, paling tidak 3 contoh. Ya, ini ditulis oleh Dia Aksari bersama kolega saya. Dia semasa itu masih mahasiswa S1 di jurusan Ekonomi Syariah dan terbit 2 papernya. Salah satu papernya ini adalah Religion and Culture Encounters in Misol Raja Ampat, Marine Ritual Practice of Sasi Laut. Ya, itu bahkan alhamdulillah di-download 601 ya, 601 downloadan atau orang ya. Kalau bisa disebut dengan orang berarti 601 orang. Paling tidak ini terbaca. Itu ditulis oleh dia, alhamdulillah terbit 2018. Contoh yang lain adalah berasal dari skripsinya Mutia. Ya, judulnya Religious Expression in Coastal Area of Muslim Society West Papua. Ini berasal dari skripsi, juga terbit tahun 2018. Ya, contoh yang ketiga ini kemudian dari alumni ya, Stein Sorong juga, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2 di salah satu perguruan tinggi terkemuka adalah Eva Rubawati dengan judul Halal Woman Fashion Beauty Reflect Blessing. Itu juga sudah terbit. Artinya baik Eva, Mutia maupun kemudian dia ini juga adalah mahasiswa-mahasiswa dari Sorong dan mereka bisa mencapai itu. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian juga mampu mencapai itu karena sepanjang diberi kepercayaan, diberi kesempatan, maka itu yang akan menjadi alasan Bapak Ibu bisa menulis. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, Anda semua dan kita semua juga tentu beruntung menjadi warga Papua, warga Sorong. Kenapa demikian? Karena seperti sekarang ini ya, di saat Indonesia Barat, Indonesia Tengah masih menikmati sahur, Anda semua sudah salat subuh. Artinya bahwa Anda lebih awal berdoa. Begitu pula buka puasa lebih awal dibanding orang di Makassar, dibanding orang Jakarta dan Aceh. Sehingga ini adalah satu anugerah tersendiri, kita lebih awal berdoa, maka tinggal usaha kita harus digandakan usaha kita sehingga kemudian doa-doa dan ikhtiar yang kita lakukan itu juga bisa bersanding dengan saudara-saudara kita di Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat dan bahkan seluruh dunia. Ketika kemudian karya-karya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dari mata kuliah ini itu kemudian insya Allah bisa bersanding ya, karena berada di penerbit yang bereputasi maka bisa bersanding. Ya, lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa yang perlu kita bangun sekarang ini adalah daya sanding global ya dari YAIN Sorong. Tadi itu terkait dengan kemampuan mahasiswa. Yang kedua adalah alhamdulillah kita sekarang ini sudah Maret 31, lalu kemudian April 30, berarti 61. Paling tidak sekarang tanggal 3 Mei, 64 hari YAIN Sorong. Berarti tugas kita untuk semakin mengenalkan YAIN Sorong di kancah global. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.